Laskar Anti Korupsi Indonesia, Laki Kalbar saat ini tengah gencar menggalakkan dan memperkuat organisasi-organisasi anti korupsi yang ada di wilayah Kalimantan Barat dalam kesempatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan diperingati pada tanggal 9 Desember tahun 2021 mendatang. Bertempat di kantor Laskar Anti Korupsi Indonesia, Laki Kalbar di Jalan Raya TPI Komplek PHK nomor 269 Pontianak, Kalimantan Barat. Laskar Anti Korupsi Indonesia, Laki Kalbar menggelar diskusi anti korupsi dengan mahasiswa yang dihadiri alumni KPK dan Kejati Kalbar serta Direktorat Krimsus Polda Kalbar Kompol Engkus Kusnadi SHMH pada hari Rabu 17 November 2021. Diskusi publik ini dilakukan untuk memperkuat gerakan anti korupsi di kalangan generasi muda, dikarenakan kasus korupsi pun saat ini menjadi momok yang mengakar di Indonesia. Beragam kasus telah ditangani aparat penegak hukum hingga akhirnya pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kasus korupsi pun tidak hanya menyasar pada proyek-proyek berskala besar, tetapi sampai ke skala yang sangat kecil dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Usai gelar diskusi anti korupsi dengan mahasiswa di Kalbar, Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia, Laki Burhanuddin Abdullah SH memaparkan kepada sejumlah wartawan. Dia menegaskan kalau Indonesia ingin bebas korupsi maka hal yang utama yang harus dilakukan dengan mengubah sistem perundang-undangan dengan menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya. Dengan hukum yang berat Laskar Anti Korupsi Indonesia, Laki, yakin Indonesia pasti bebas korupsi. Yang pertama, dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia ini, kita mengajak mahasiswa untuk bersinergi dan kolaborasi dalam rangka untuk mencegah korupsi di Kalimantan Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita simpulkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang Indonesia bebas korupsi, harus segera merevisi sistem perundang-undangan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir, kita mengajak kepada pemerintah untuk tetap berkomitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Karena kita melihat selama ini semangat pemerintah belum memperlihatkan semangatnya untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi dengan beberapa hal yang tadi kita sampaikan tadi, pertimbangan yang telah kita sampaikan dengan beberapa pertimbangannya. Misalnya kita berikan semangat support kepada pemerintah untuk mendukung penuh pemberantasan korupsi ini dengan memberikanlah anggaran kepada para penggiat anti korupsi atau LSM yang penggiat anti korupsi, memberikan anggaran supaya mereka semangat untuk mencegah korupsi. Yang ketiga, dalam penerimaan pegawai negeri sipil itu harus melibatkan pengawas eksternal, seperti yang sekarang keberhasilan Polri dalam menerima calon perwira atau bintara. Mereka melibatkan pengawas eksternal. Nah, yang ketiga, pemerintah kita harus memberikan dorongan semangat pemerintah dengan apa? Jadi kalau dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia ini, pemerintah harus ikut serta memperingatinya gitu. Jangan hanya organisasi kecil saja yang mampu memperingati. Kalau setidaknya pemerintah memberikan contoh gitu. Dialah yang ke depan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Supaya apa? Supaya ini betul-betul dapat diketahui, disosialisasikan kepada masyarakat bahwa korupsi itu harus kita basmi. Nah, kita akan membangun artinya forum diskusi lintas LSM dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Tujuannya adalah kita ingin mengkaji hal-hal yang berkaitan persoalan-persoalan yang ada di Kalimantan Barat, baik masalah hukum, sosial, budaya dan sebagainya. Kenapa? Kita nggak mungkin Laki hanya mampu mengkaji, menganalisa, memecahkan persoalan-persoalan kalau hanya kelompok-kelompok Laki saja. Kita berharap ada kelompok-kelompok lain, misalnya LSM, Ormas, atau Badan itu. Ayo kita sama-sama memecahkan persoalan ini. Demi apa? Ya demi Indonesia, demi Kalbar, demi pembangunan Indonesia ke depan yang baik.
Laki sudah membuat suatu usulan, saran pendapat kepada Bapak Presiden, kepada DPR RI, bahkan kepada beberapa menteri untuk merubah sistem perundang-undangan yang selama ini Laki melihat undang-undang ini tidak menimbulkan efek jerak bagi pelaku korupsi. Ya, belum dapat lah. Saya tahu dapat apa enggak, kita belum pernah melihat. Yang jelas saya sudah menyampaikan hal itu kepada Presiden sebagai langkah usaha, upaya Laki dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi dengan melakukan apa? Merevisi undang-undang tindak pidana korupsi. Agar apa? Agar ada efek jerak bagi pelaku korupsi. Karena selama ini saya melihat dengan undang-undang tindak pidana korupsi ada tidak menimbulkan efek jerak. Kita lihat kan ada korupsi makin mundur, makin maju setiap hari. Kenapa? Karena undang-undangnya sangat lemah. Di mana lemahnya? Hukumannya sangat lemah. Sementara Direktorat Krimsus Polda Kalbar Kompol Enkus Kusnadi SHMH kepada sejumlah wartawan dia mengatakan, sangat mengapresiasi, artinya sasaran pelibatan yang digagas oleh Laki itu sangat pas. Karena memang 20-30 tahun ke depan ya mungkin seperti saya dari pihak APK, APH, Pak Laki, Pak Burhanuddin selaku dari Ormas Penggiat Anti Korupsi, ya pada masanya nanti ke depan sudah tidak memiliki peran apa-apa. Maka yang sekarang yang ikut diskusi ini yang berlabel mahasiswa itu akan mengambil peran yang sudah kami lakukan dari sisi penegakan hukum, sudah dilakukan oleh Laki dari sisi pencegahan, sudah dilakukan oleh KPK baik dari sisi pencegahan maupun penegakan hukumnya. Nah, ini makanya tanggung jawab nanti akan bergeser kepada mahasiswa-mahasiswa itu yang akan memikul peran untuk bagaimana bisa memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi itu. Kalau yang berkaitan dengan sinergitas yang perlu dibangun antara mahasiswa dengan pihak kepolisian, bukalah sebanyak-banyak seluas-luasnya. Salah satunya misalkan dari BEM, Untan, ataupun BEM perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat ini, kita sangat terbuka apabila mendapat undangan untuk menjadi dalam kapasitas pemateri, menjadi narasumber yang nanti kita kualifikasi sebagai sosialisasi dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi. Nah ini jadi kita sangat-sangat itu mungkin wujud yang bisa dikerjakan bersinergitas, berkolaborasi dalam hal pencegahan. Kita sosialisasikan punya program dari kepolisian, dari aparat penegak hukum, dan kita bisa menampung apa inspirasi, aspirasi yang ingin disampaikan oleh adik-adik mahasiswa pada saat acara yang digagas itu. Kalau untuk pelatihan sih bisa-bisa saja, tapi tentu dengan pelatihan itu kan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan ini memerlukan berbagai kegiatan yang bersinergi, bukan hanya antara misalkan untuk pelatihan investigasi kan tidak hanya mengandalkan dari salah satu unsur ormas dan lain sebagainya. Tentu perlu kalau untuk pelatihan ini perlu pengkajian dan rencana yang matang sebagaimana yang disampaikan oleh dari Pak Rian dari KPK itu, bahwa untuk menuju ke arah itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya harus melalui proses mekanisme perencanaan yang begitu matang. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.